Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di praktikum Zahir Accounting. Nah, kita kemarin sudah membuat database ya. Jadi sudah instalasi, sudah menentukan data awal perusahaan, kemudian membuat database. Nah, kita sekarang akan melanjutkan pembuatan database-nya. Kemarin sampai ke data nama alamat. Nah, kita buka dulu datanya. Nah, ini sudah dibuka Zahirnya. Klik data. Buka data, kemudian kita cari data kita. Nah, ini ada di ini ya, Corosense, PT Corosense.gdb di folder praktikum B. Nah, kita open. Nah, kita tunggu ya. Nah, nanti ini data yang sudah kita buat. Oke, kemarin kita sudah membuat ini di data-data ya. Kita sudah membuat yang namanya data nama alamat, yaitu data pelanggan umum. Nah, ini pelanggannya. Ini ya, kita sudah buat data pelanggan. Ada berapa. Kemudian jangan lupa kita buka modulnya untuk melanjutkannya. Nah, kita bisa sekarang membuat data vendor. Nah, data vendor sama data karyawan itu sudah saya buat tugas kemarin. Caranya sama, cuma tinggal mengganti tipenya saja. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini pembuatan data vendor. Kita klik baru, sedikit aja, nanti saya skip. Nah, baru tipenya diganti vendor. Yang umum nih saya skip aja. Nah, ini supplier umum, namanya di copy ke perusahaan, tipenya jangan lupa, kalau umum itu personal, kemudian klik OK. Sudah selesai. Ini nanti sama terus sampai dengan di oke ya, saya cepatkan aja. Nah, setelah terisi semua, nanti kita buat data barang. Sebelum data barang, kita buat satuan pengukuran ya. Jadi untuk ukuran barangnya itu ukurannya apa. Nah, di sini ukurannya unit ya. Kode satuannya unit, sudah dibuka satuan pengukuran, itu unit. Nah, ini juga unit keterangannya. Jangan lupa dicentang unit dasarnya, karena ini satuan terkecil. Jadi kalau di Zahir bisa dikonversi nanti kilogram jadi gram. Nah, ini kita pakai unit aja yang masih ringan. Direkam. Nah, ini sudah muncul ya satuan unitnya. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, setelah itu kita buat data pajak, jangan diedit dulu. Nah, ini masih value edit text ya. Kita ubah menjadi PPN. Cukup di double klik, diedit di sini. Nah, ini diubah. Nah, oke, PPN, pajak pertambahan nilai. Untuk akun belinya itu PPN masukan, akun jualnya PPN keluaran. Ini sudah secara otomatis ya. Persentasenya 10%. Cuma diganti nama saja. Terus diklik rekam. Oke. Sudah, kalau sudah ditutup. Nah, kita akan mulai membuat data produk. Nah, data produk ya. Nah, masih kosong. Kita buat slide-nya, oke. Kemudian kita lihat data produknya apa aja di modul. Nah, di sini persediaan barang dagangan ada Asus A556UF dengan kode N-01. Nah, kita masukkan. Kita buka data baru, membuat data baru. Nah, maka akan muncul data barang atau persediaan seperti ini. Kita input kode barangnya N-01. Kemudian satuan dasarnya ya diubah menjadi unit, jangan lupa. Kemudian ini nama barangnya Asus A556UF. Nah, kita isikan di deskripsi, oke. Nah, ini yang terpenting. Setelah deskripsi kita buka yang namanya kelompok barang. Nah, kalau di Zahir ada beberapa kelompok barang ya nanti. Kalau ini dibagi menjadi 3. Nah, kita cari yang pertama dulu. Yang pertama yaitu notebook. Nah, ini kita lihat ya, ini langsung akunnya langsung
ini ya notebook. Kita lihat akunnya secara otomatis di sini menyesuaikan. HPP notebook, penjualan notebook. Nah, ini harus disesuaikan ya. Kemudian ada sifat persediaan, disimpan, dibeli, dan dijual. Kalau perusahaan dagang itu disimpan, dibeli, dan dijual. Ini akan menyesuaikan kode akunnya. Kalau cuma dibeli dan disimpan itu bahan baku, ini munculnya seperti ini. Jadi cuma persediaan aja. Ini biasanya di manufaktur nanti. Oke, seperti ini ya. Kemudian ada sifat persediaannya, ada FIFO, LIFO, sama average. Nah, kita pilih yang FIFO. Nah, di Indonesia cuma bisa dua ya, FIFO sama average. Nah, kita pilih yang FIFO. Nah, ini kebijakan akuntansinya FIFO. Kemudian klik rekam, klik iya. Oke, langsung berubah menjadi notebook. Kemudian kita edit barang yang kedua, itu sudah menyesuaikan akunnya. Namanya smartphone. Nah, di smartphone ini ya kita klik lagi ya smartphone. Kemudian sudah dicek lagi ini benar enggak kode akunnya. Dia HPP-nya di smartphone, penjualan smartphone. Kalau sudah direkam lagi. Tik ya. Kemudian produk yang ketiga yaitu tablet. Nah, tinggal diedit sama caranya sama persis. Tinggal silahkan kalian lakukan sendiri. Yang penting kelihatan akunnya itu jangan sampai salah. Kalau tablet ya tablet, kalau smartphone ya smartphone. Nanti kode akunnya jangan sampai salah. Nah, itu yang terpenting. Oke. Sudah. Nah, kita pilih notebook karena Asus A556UF itu notebook. Nah, klik OK. Nah, ini sudah. Nah, ini klik notebook ya. Untuk mengupdate-nya klik ini aja. Oke, klik unit. Nah, secara otomatis ini akan jadi notebook. Kemudian yang perlu diisi lagi, ini kosong semua nggak apa-apa, ini untuk pengendalian saja karena di perusahaan nggak ada kebijakannya dalam stoknya berapa. Kemudian kena PPN barangnya, jangan lupa ini diisi PPN-nya yang sudah kita buat tadi. Ini nggak usah diisi harga beli, harga jual, tidak usah dulu, dikosongi. Nah, kita geser ke kode akun dan HPP. Nah, di sini secara otomatis ya, karena tadi kita pilih notebook, secara otomatis di sini kode akunnya juga notebook. Dicek lagi jangan sampai salah. Kalau salah nanti salah semua ke belakangnya. Oke, ini ada info lain, ini ada gambar kalau mau diinput gambarnya. Oke, kalau sudah direkam. Nah, secara otomatis sudah muncul A5, Asus A556LF. Di sini tersedianya masih 0 ya, harga pokoknya 0. Nah, kemudian kita cek ya yang kita bisa input lagi, diinput sendiri semua. Silahkan diinput sampai dengan ini Asus Zenfone ya, yang smartphone. Jangan lupa tinggal diedit aja ya untuk kelompok barangnya. Kode akunnya akan menyesuaikan. Nah, silahkan diisi sendiri sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai nanti kita ke saldo awal, berarti database kita untuk data nama alamat sudah selesai. Nah, nanti kita akan menginput yang namanya saldo awal. Saldo awal itu ada 3 nanti, ada 4, saldo awal hutang, piutang, persediaan, dan akun. Nah, kita mulai dari saldo awal, caranya klik setting, kemudian pilih saldo awal. Ini saldo awal piutang atau hutang, piutang dulu ya. Nah, ini masih 0, tinggal di baru. Nah, kita buka modul, ini siapa? Oh, ini Kilua. Ini ada tanggal, ada nomor invoice-nya. Kita masukkan Kilua dulu, tanggal 12. Tanggalnya tanggal 12 Oktober. Nah, ini ya, di modul tanggal 12 Oktober. Diklik OK. Kemudian nomor invoice-nya INV-001. Nah, ini diinput. Kemudian nominalnya senilai, lihat modulnya, senilai 10 juta. Nah, kita masukkan 10 juta ya. Nah, jangan lupa term pembayarannya diklik di bawah. Ini untuk
kebijakan pembayarnya. Hari diskonnya 10, jatuh tempo 30, diskonnya 2%. Kalau sudah terisi semua tinggal diklik rekam. Nah, secara otomatis akan merekam. Nah, silahkan kalian lanjutkan, masih ada 2 lagi. Oke, ini sudah terekam semua ya. Kalau sudah seperti ini, nanti totalnya ada 40 juta. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi, kita tutup. Nah, kita input saldo awal yang hutang sekarang. Nah, lanjut ya, hutang. Nih, hutang. Sama caranya, tinggal diklik aja tadi, seperti ini, baru kita masukkan nama pemasoknya, kemudian tanggalnya, sampai dengan nominalnya. Caranya sama ya, seperti yang saldo awal piutang, sama persis. Nah, tinggal diisi, jangan lupa tanggal, kemudian nomor invoice, jumlah hutangnya, kemudian term of payment-nya jangan lupa. Nah, kalau sudah direkam. Oke, ini sudah ada ya, direkam. Oke, jadi sudah di input semua ya ini. Nah, ini sudah terinput semua, jumlah saldo hutangnya ada 75. Sudah selesai, kita lanjutkan lagi input yang selanjutnya, yaitu saldo awal persediaan. Nah, kita lihat dulu barangnya apa saja. Tadi kita sudah buat nama barangnya, sekarang kita input saldo awalnya. Ini ya, ada ini saldo awalnya masih kosong. Langsung kita klik setting, saldo awal persediaan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Langsung saja diklik baru. Maka akan muncul seperti ini, sederhana. Gudangnya headquarter, kemudian kode barang, langsung aja kita isi. Ini yang pertama Asus A55NoF, 3 barang, harganya 7 juta. Tinggal di input saja. Ini sangat mudah. Nah, diisi 3, stok awalnya diisi 7 juta. Kemudian direkam. Oke, sudah selesai. Silahkan dilakukan sendiri sampai akhir ya nanti. Satu-satu. Nah, ini masih kosong semua, silahkan dilanjutkan sendiri. Ada banyak nanti silahkan diinput sendiri, jadi satu-satu nanti sampai semua persediaannya terisi seperti ini. Nah, ini sudah terisi, totalnya 85.500.000. Nah, berarti saldo awalnya sudah terisi. Nah, ini kita lanjutkan lagi ya, ditutup. Nah, jangan lupa diklik ya untuk menghitung persediaan. Oke. Nah, secara otomatis di sini diupdate dulu biar muncul. Oke, diupdate. Nah, di sini sudah muncul semua nih, jumlah tersedianya, harganya sampai dengan nilainya. Berarti saldo awal persediaannya sudah terisi sesuai dengan ini. Oke, yang selanjutnya kita input saldo awal akun. Nah, ini terkait dengan neraca nanti. Nah, kita input satu-satu neracanya. Nah, kita buka dulu di modul neracanya. Di sini ada kas kecil yang pertama. Caranya setting saldo awal akun. Yang ini yang paling atas. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, nanti kita isi manual ya. Nah, ada kasnya ya. Kas kecil tadi berapa? Kita cek di modul 500.000. Nah, kita masukkan secara manual di sini, diketik 500.000. Nah, di bawah di tab aja ya, untuk menurunkannya pakai tab, tombol tab. Nah, kemudian kas 2.500.000. Jangan sampai salah isi nanti, karena ini berkaitan dengan balancingnya. Kalau di akuntansi neraca itu harus balance. Nah, nanti di akhir ini diisi lagi, jangan lupa di akhir ini ada nilai sebesar, ini harus 0. Kalau tidak 0 berarti antara aktiva dan pasivanya itu ada selisih. Nah, ini sudah pasti yakin, jadi kalian harus teliti saat menginput ini. Kebanyakan nanti biasanya nggak balance, pasti ada yang salah. Oke, diisi semua sampai piutangnya 40 juta.
Oke, sudah diisi semua. Nah, di sini sudah 0 kalau sudah benar. Ini sampai laba ditahan itu sekitar 20.500.000. Ini sudah 0 ya. Kalau sudah 0 berarti sudah benar, dia sudah balance, sudah terisi semua dan jumlahnya sama. Nah, kalau sudah tinggal kita klik rekam nanti. Nah, direkam. Nah, secara otomatis akunnya sudah terisi. Nah, kita bisa lihat ini di mana. Ini bisa dilihat dulu, dicek di sini ya. Ini sudah diisi. Ini bisa diedit lagi. Klik batal. Kemudian kita lanjutkan ke laporan. Nah, ini bisa dilihat di neraca standar ya. Nah, ini laporan neraca standar. Kita klik, kemudian klik OK aja langsung. Nah, ini neracanya PT Koro Sensei sudah terbuat dari hasil laporan yang tadi. Oke, berarti sudah selesai. Untuk step selanjutnya di close dulu. Kita input yang namanya saldo harta tetap. Nah, ini juga perlu kita input. Ada 2 harta tetap, ini masih kosong. Ada mesin peralatan dan kendaraan. Nah, langsung aja klik baru. Nah, ini kita cek di modulnya harta tetapnya. Ini ya, ada mesin dan peralatan, nilainya 10 juta, umur ekonomis sampai dengan nilai residunya 1 juta. Oke, kita klik di sini. Diklik namanya mesin dan peralatan. Nah, ini juga ada kelompoknya. Nah, kelompok ini sudah ada isinya nanti. Tinggal diklik. Nah, masuk ke kelompok apa? Oh, mesin dan peralatan sudah ada. Oh, tapi umur ekonomisnya beda. Nah, tinggal kita edit. Tadi umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, kita ganti 5 tahun. Nah, ini 5 tahun ya umur ekonomisnya. Kita sesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Pakainya garis lurus. Kemudian tanggal perolehan di atas 15 dibebankan pada bulan berikutnya. Untuk kode akunnya secara otomatis itu akan masuk ke mesin dan peralatan, akumulasi depresiasi dan depresiasi. Klik rekam. Nah, ini sudah ganti 5 tahun. Tinggal klik OK. Nah, kita isi selanjutnya yaitu harga belinya. Harga belinya ada 10 juta. Nah, harga beli 10 dibeli tanggal 1 Mei. Kita edit dulu tanggalnya 1 Mei 2019. Jangan sampai salah tahun. Nah, kita klik Mei ya, 1 Mei. Oke, klik OK. Nah, harga belinya tadi berapa? 10 juta. Kita isi 10 juta. Kemudian nilai residunya 1 juta rupiah. Nah, kalau mau lengkap, diklik lengkap di bawah. Itu nanti kalau diklik seperti ini sesuai dengan kelompoknya tadi ya, sudah diisi. Kemudian tanggal perhitungan penyusutannya, paling neracanya ya, neraca kita ganti ke Zahir itu berarti pakai neraca per 31 Oktober 2019. Nah, ini pilih 31 Oktober 2019. Oke, klik OK. Kemudian direkam. Nah, setelah ini direkam nanti secara otomatis software ini akan menghitung sendiri berapa sih penyusutannya per bulan dan akumulasinya. Oke, ini diklik OK aja. Bulan November ya aktifnya. Lakukan perhitungan otomatis, klik iya. Oke, secara otomatis akan terhitung seperti ini dari bulan Mei sampai dengan Oktober. Itu penyusutannya sudah terhitung. Berapa per bulannya. Nah, kita switch seperti ini ya. Kemudian yang kendaraan silahkan diinput sendiri ya. Caranya sama nanti. Caranya sama. Nanti kalau sudah hasilnya seperti ini juga sama juga. Nanti diedit aja. Caranya sama persis. Ini kendaraan juga sudah terinput. Jadi ada 2 harta tetap yang sudah terinput. Kalau sudah ditutup. Nah, untuk materi terakhir untuk pertemuan ini yaitu membuat password. Nah, ini buat password ya. Jadi ini digunakan untuk masing-masing karyawan nanti di password sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini klik baru password. Kemudian jangan lupa namanya manajer karena ini induk. Jadi semuanya harus diperbolehkan karena ini induk.
123 passwordnya, manager 123 biar hafal. Ini kayak buat password biasa. Keuangan mengakses data ini klik semua aja di next. Pembelian diklik semua, jadi semua wewenang di manager, jadi semuanya bisa buka manager. Transaksi, modul, nah, semuanya silahkan dibuka. Nah, ini sudah jadi ya manager. Klik selesai. Kita mau ngecek passwordnya sudah berjalan atau belum. Nah, kita keluar dulu di biasa tombol setting di paling kanan atas. Klik log off. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa membuka data sebelumnya. Ini data yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah muncul di sini passwordnya, tinggal kalian masukkan manager dan 123. Oke, secara otomatis password sudah terbuat. Gitu aja untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk menginput pembelian dan penjualan di pertemuan yang selanjutnya. Diklik close, di close dulu, kemudian keluar tanpa backup. Nah, ini sudah keluar. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan kelima, itu menginput pembelian dan penjualan. Itu saja, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.